Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Jida. Hari ini kita memasuki tema 3 subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Nah, pada subtema yang sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang wujud benda ya. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, gas, dan cair. Pada pembelajaran yang pertama akan mempelajari perubahan wujud benda. Ada banyak perubahan wujud benda di sekitar kita. Apa saja? Nah, salah satu perubahan wujud benda adalah mencair. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di sini ada gelas berisi es batu. Lama-kelamaan, es batu yang keras itu akan berubah menjadi air ya. Nah, ini yang dinamakan mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah proses perubahan bentuk benda dari padat menjadi cair. Jadi dari benda padat yang keras menjadi benda cair ya. Benda padat akan mencair bila terkena panas. Bisa panas matahari, bisa juga panas dari api, dan panas dari yang lainnya. Apa semua benda padat bisa mencair? Tidak semua ya, hanya beberapa saja. Apakah waktunya bersamaan? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Nah, dalam percobaan ini silahkan anak-anak tulis langkahnya, kemudian praktekkan di rumah. Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya ya. Anak-anak harus menyiapkan alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama, 4 buah gelas plastik. Misal di tempat anak-anak tidak ada gelas plastik, boleh memakai gelas biasa. Namun tidak lupa nanti dirapikan kembali dan dicuci. Oke? Bahan yang kedua adalah es batu. Yang ketiga, mentega. Dan yang keempat, coklat. Langkah yang kedua, masukkan setiap benda ke dalam gelas, seperti ini. Jadi setiap gelas itu berisi satu benda ya, tidak boleh dicampur. Langkah yang ketiga, letakkan gelas di ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba kalian perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, setelah kalian praktek ini, silahkan tulis hasil pengamatan kalian seperti gambar yang ada di layar ya. Tulis hasil pengamatanmu dan juga kesimpulanmu berdasarkan praktek yang telah kamu lakukan. Ini praktek bersifat wajib ya, jadi harus dilakukan. Perlu kalian ketahui bahwa es akan mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mencair pada suhu yang berbeda-beda ya. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, salah satu benda yang bisa mencair adalah coklat. Anak-anak pasti sudah tahu coklat ya. Coklat itu bisa dibuat bermacam-macam, bisa es krim, bisa juga kue. Nah, anak-anak bisa membuat kue bersama ibu-ibu kalian di rumah. Nih, seperti ini kue coklatnya. Ada bahan-bahannya, 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu, yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 20 gram maizena, dan 1 kg coklat masak.
Nah, dari resep ini anak-anak bisa mengetahui setiap berat setiap bahannya ya berbeda-beda. Nah, di sini anak-anak juga melihat satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan oleh semua orang dan hasil pengukurannya sama. Mau dihitung di sini, di sana, pakai alat ini, pakai alat itu, hasilnya sama. Nah, di sini untuk satuan baku berat suatu benda bisa kita lihat ada gram, ada kilogram. Itu satuan bakunya ya. Kalau satuan tidak baku itu apa? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh seseorang hasilnya akan berbeda. Nah, kalau hasilnya berbeda, maka nanti pengukurannya juga berbeda. Contohnya ada butir telur. Di sini dituliskan 8 butir telur kuning. Misalkan Bu Guru membawa 8 butir kuning telur, Bu Guru pakai yang telur besar-besar, maka hasilnya akan banyak. Nah, kalau anak-anak membawa 8 butir kuning telur, namun telurnya dari yang telur kecil-kecil itu. Jadinya juga tidak terlalu banyak atau sedikit. Hasil Bu Guru dan hasil anak-anak akan berbeda. Nah, inilah yang dinamakan satuan tidak baku. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita mau belajar SBDP tentang salju. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba, akan turun salju. Wah, anak-anak pasti bisa melihatnya di televisi ya. Kalau di Indonesia belum ada musim salju ini. Seperti apa bentuk salju itu? Anak-anak bisa melihatnya di layar ya. Butiran salju bentuknya berbeda-beda. Benda yang bentuk berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Jadi mikroskop itu alat untuk melihat benda-benda yang kecil ya, seperti ini gambarnya. Nah, bagus ya gambarnya. Kamu dapat menghasilkan karya seni dari bentuk-bentuk salju tersebut. Kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi harmoni yang indah, seperti pada gambar. Cantik sekali, bukan? Nah, perhatikan percakapan antara Edo, Benny, dan Dayu. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada yang bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, ada beragam warna. Di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Jadi warna primer itu ada 3 ya. Warna primer adalah warna dasar yang bukan campuran dari warna-warna lain. Jadi warnanya itu benar-benar dasar, tidak bisa dicampur sehingga menemukan warna itu. Yang termasuk dalam golongan warna primer itu merah, kuning, dan biru ya. Bentuk warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna tersebut. Ada banyak ya. Contohnya merah dan kuning jadinya orange. Kuning dan biru jadinya hijau. Seperti itu. Nah, terima kasih sudah
menyimak pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, anak-anak bisa menanyakan pada wali kelas kalian. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.